Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau sikapi dan apa yang beliau lakukan telah memberikan kepada kita suatu fakta yang meruntuhkan dasar ideologi dan keyakinan orang Syiah. Karena apa? Perkataan jelas dari Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man faddalani ala Abi Bakrin wa Umar, jalattuhu jaldal firyah." Siapa yang melebihkan aku atas Abu Bakar dan Umar, aku cambuk dia cambukan terhadap orang yang membuat kedustaan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika ditanya siapa orang yang terbaik, beliau mengatakan Abu Bakar. Kemudian Umar ibn al-Khattab. Kemudian yang bertanya mengatakan, engkau wahai Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan, ana rajulun minal muslimin. Saya adalah seorang dari kaum muslimin. Berarti pengakuan Abu Bakar dan Umar sebagai orang yang terbaik, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasul ditanya, man ahabbun nas ilaik? Abu Bakar. Thumma man? Thumma Umar bin al-Khattab. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengirimkan dua putranya Al-Hasan dan Al-Husain untuk menjaga Amirul Mukminin, Khalifatul Muslimin, Ar-Rasyid Utsman bin Affan ketika ada usaha pembunuhan terhadap beliau. Dan ketika Utsman terbunuh, apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib murka besar terhadap Al-Hasan dan Al-Husain. Kenapa tidak mengorbankan dirinya untuk membela Amirul Mukminin? Kata Al-Hasan dan Al-Husain, wahai ayahanda, sungguh kami siap, cuma kami dilarang dan disumpahi oleh Utsman bin Affan, siapa yang taat kepadaku, maka silahkan tahan tangannya biar aku yang menjadi korban. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketulusan, keikhlasan Amirul Mukminin Utsman bin Affan untuk menghadapi pembunuhan sendirian dan tidak ingin mengorbankan kaum muslimin. Selanjutnya, di antara yang menunjukkan bahwa konflik yang berkepanjangan yang diwariskan dan sampai sekarang itu adalah kedustaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala memberi nama putranya dengan nama itu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Yang tiga-tiga putranya ini ikut mati syahid bersama Al-Husain di Karbala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dan di antara bukti yang lainnya adalah bahwa di sana ada hubungan besan, hubungan pernikahan sangat banyak sekali antara keturunan Al-Hasan dengan keturunan Abu Bakar, keturunan Umar, dan keturunan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Ini menunjukkan sungguh tidak ada permusuhan. Adapun beberapa kisah dusta yang disampaikan berkaitan itu, ada yang benar kejadiannya, tetapi penafsiran dan realita tidak seperti yang disampaikan.
di mana Fatimah radhiyallahu taalaan bersama Ali meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan tanah Fadak, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan, tapi yang sangat menarik, Abu Bakar tahu Allah, beliau diuji oleh Allah apakah memberikan warisan itu kepada Fatimah tetapi berlawanan dengan wasiat Rasul, atau berpegang teguh dengan wasiat Rasul dalam rangka menjaga keluarga Rasul itu sendiri untuk tidak mengambil sesuatu yang dilarang oleh Rasul sendiri. Untuk itu apa perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, sungguh keluarga Rasulullah lebih sebagaimana Rasulullah lebih utama daripada diri saya. Cuma aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nahnul anbiya la nurath ma taraknaha sadaqah. Kami para nabi tidak diwarisi, dan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Artinya semua peninggalan Rasulullah termasuk tanah Fadak. Jadi seluruh peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis sahih tidak boleh diwarisi. Jadi kalau sampai Abu Bakar menyerahkan tanah itu kepada Fatimah, berarti menyerahkan suatu sedekah, dan sedekah haram bagi keluarga Nabi. Tapi subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq berkorban. Tidak ngapa. Mungkin barangkali Fatimah marah kepada beliau. Kemudian kejadian ini digunakan oleh orang-orang yang Syiah alaihi wasallam. Iya, Abu Bakar As-Siddiq rela untuk dicaci maki. Yang penting apa? Memegang teguh wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, perlu kita ketahui, ajaran Syiah adalah ajaran yang mengklaim dirinya pewaris keluarga Nabi. Padahal banyak mereka hanya mengaku-ngaku pewaris pencipta Nabi, padahal mereka menghancurkan ajaran Nabi. Menghancurkan Islam bela Ahlul Bait. Menghancurkan Islam sekali lagi cintai Ahlul Bait atau menjadi Ahlul Bait. Karena apa? Dengan kedok mencintai Ahlul Bait dan kedok Ahlul Bait, mereka melakukan kultus terhadap imam-imam mereka. Dengan meyakini, sebagaimana diyakini oleh Syiah semuanya, imam mereka maksum. Sebagaimana dikatakan oleh Khomeini, ya, a'immatuna malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Imam-imam kami, kata orang Syiah, memiliki posisi yang tidak dicapai oleh para nabi dan tidak dicapai oleh malaikat. Jadi sekali lagi, khulasahnya adalah mereka mengaku keluarga Nabi, mengaku pembela Al-Husain, padahal Al-Husain sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, pembunuhnya adalah orang Syiah sendiri. Membunuh Al-Husain, mereka membunuh Al-Husain, kemudian mereka gunakan peristiwa itu untuk menuduh Ahlu Sunnah, menuduh para sahabat yang membunuhnya. Mereka berkedok mencintai Ahlul Bait, tapi kemudian meruntuhkan ajaran Al-Quran karena menuduh para sahabat merubah Al-Quran. Mereka menolak hadis-hadis Nabi karena diriwayatkan oleh para sahabat. Kemudian mereka mendoktrinkan, mengkafirkan para sahabat, membenci para sahabat, menghalalkan yang diharamkan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Mereka menghalalkan taqiyah yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kemudian ya mereka gunakan untuk mendelegitimasi seluruh kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan kepemimpinan orang-orang
mengimani akan sahnya Imam Abu Bakar dan Umar Khulafaur Rasyidin, kemudian mereka mengklaim bahwa seluruh dunia kekuasaan tidak sah kecuali pada pihak Madinah. Saya katakan tidak perlu dibicarakan lagi permusuhan antara Ahlul Bait dengan para sahabat, karena memang tidak ada permusuhan, sehingga sebetulnya tidak perlu dibicarakan sampai yakini secara fakta dan realita bahwa itu hanya